Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad 6 dari kelas 2 AD3 Administrasi Bisnis. Saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah perpajakan. Soal pertama itu 1. Tujuan dari PPh pasal 24 itu meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nomor 2, yang dimaksud dengan pengakreditan pajak pada PPh pasal 24 yaitu pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. 5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda urut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. 7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Nomor 3 itu pengertian dari pajak penghasilan pasal 26. Pengertian pajak penghasilan pasal 26 adalah kontribusi wajib yang berasal dari wajib pajak luar negeri yang bekerja dan menjalankan usahanya di Indonesia. Nomor 4, objek pajak PPh pasal 26 itu meliputi dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Selanjutnya, hadiah dan penghargaan. Selanjutnya, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Tarif pajak PPh pasal 26 itu tarif 20% dari penghasilan bruto, tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto, tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terutang. Yang nomor 5, pajak pertambangan nilai atau PPN adalah hubungan penguatan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak padang yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Nomor 6, mekanisme umum pemungutan PPN. Berdasarkan mekanisme pemungutannya, pajak dapat dibagi dalam kelompok pajak langsung dan pajak tidak langsung. Itu terdapat 3 unsur yang dapat membedakannya. Yang pertama, penanggung jawab pajak atau taxpayer wajib pajak, yaitu orang yang secara yuridis formal harus melunasi pajak. Kedua, penanggung jawab pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul beban pajak. Ketiga, pemikul beban pajak atau destinataris, yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak. Mekanisme khusus pemungutan PPN. Ketentuan khusus yang mengatur pemungutan PPN oleh
pungut PPN terdapat dalam pasal 16A Undang-Undang PPN yang berbunyi, pajak yang terutang atas pengerahan barang kena, pajak atas penyerahan jasa kena kepada pemungutan pajak pertambahan nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut pajak. Pertambahan nilai dari bunyi pasal 26 di atas tampak jelas bahwa ketentuan ini tidak selaras dengan karakteristik PPN sebagai pajak tidak langsung. Pasal 16 ini mengatur mengenai pungutan pajak dengan mekanisme khusus. Jika dalam mekanisme umum PKP menjual sebagai pihak yang menyerahkan BKP atau JKP yang melakukan pemungutan PPN, maka dalam mekanisme khusus ini, pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemungutan, dalam hal ini pembeli BKP atau penerima JKP berstatus sebagai pemungut PPN. Yang ketujuh, tutorial penyampaian SPT 1770S melalui e-filing berlaku untuk karyawan berpenghasilan 60 juta per tahun. Hal yang pertama kali yang Anda siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat laptop, tab atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Setelah itu isikan nomor pokok wajib pajak dan paspor serta kode keamanan, kemudian klik login. 3. Anda dapat diarahkan ke dashboard digital perpajakan dan klik dashboard. Klik pada ikon e-filing kemudian buat SPT. Anda akan diberikan pertanyaan terkait status Anda. Pada form ini, Anda dapat menggunakan bentuk formulir serta itu klik ikon SPT 1770S dengan formulir. Setelah itu, isi tahun pajak, status PPT. Setelah itu, klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Setelah itu, gunakan data tersebut dengan menekan iya. Jika tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final dan pastikan yang diisi sesuai dengan bukti potong yang diterima. B, isikan data harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Bagian C, isikan data utang pada akhir tahun. Bagian D, isikan data daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi keluarga pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Kemudian klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1 bagian A, isikan penghasilan neto dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa, hadiah. Pada bagian B, isikan data penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan PPh dari bukti potong yang telah Anda terima. Isikan jenis pajak yang dipotong, dipungut NPWP pemotong, pemungut pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungut, tanggal bukti pemotongan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Kemudian klik langkah berikutnya. Isikan identitas berupa status perkawinan, status kewajiban, NPWP istri atau suami. Selanjutnya pada bagian A, pada 1, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. 2, penghasilan neto dalam negeri lainnya atau terisi otomatis. Yang ketiga, penghasilan neto luar negeri. Keempat, penghasilan neto atau terisi otomatis. Kelima, isikan juga zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib PDA. Bagian B, penghasilan kena pajak, isi status perkawinan, jumlah tanggungan. Bagian C, hanya diisi ketika ada yang mendapat penghasilan dari luar negeri. Bagian D, kredit pajak hanya diisi bila pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Bagian E, Anda akan mengetahui SPT Anda apakah dia nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melakukan klik di poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberi pertanyaan lanjutan.
Jika Anda kurang bayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan membuat kode billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan daftar bukti pembayaran berupa nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Selanjutnya ke pertanyaan centang pertanyaan setuju bila Anda yakin bahwa data yang diisi sudah benar, dan langkah terakhir adalah kode verifikasi secara otomatis terkirim di email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan. Klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam dalam sistem DJP. Sekian soal nomor 1. Selanjutnya kita pindah ke soal yang kedua. Baik, kita akan lanjut pada soal kedua, soal PPh pasal 24. Terlihat di sini, selama tahun 2014 Tuan Tomo itu belum menikah tanpa tanggungan. Dia memperoleh keuntungan sebesar $50.006. Kemudian ketentuan pajak yang berlaku di Inggris adalah 48% dan dividennya adalah 48%. Nah, dapat perhitungan di sini ke pajak atas dividen dan pajak atas penghasilan. Perhitungan pajak atas dividennya dari Tuan Tomo dapat tabungan di Singapura adalah Rp10.130.057. Maka pendapatan neto di Indonesia sebesar 200.258.000. Ya, di sini pajak penghasilannya atas Tuan Tomo 48%. Kemudian keuntungan Tuan Tomo $750 jika dirupiahkan menjadi 750.090.000. Kemudian pajak yang ditarik oleh negara Inggris sebesar 48%, jadi 750.090.000 itu dikalikan 48% jadi 360.043.200. Kemudian dividen Tuan Tomo itu 750, ini dikurang dengan 360, dikurang dengan pajak yang ditarik oleh Inggris, dan hasilnya 390.046.800. Nah, kemudian pajak atas dividen itu dividen Tuan Tomo dikalikan dengan 38% dikalikan dengan pajak dividen, hasilnya itu 148.217.784. Kemudian dividen Tuan Tomo tadi ini dikurang dengan pajak atas dividen yang hasilnya 241.829.016 rupiah. Kemudian pendapatan bunga di Singapura itu ada 10.130.057 rupiah. Maka pajak bunga di Singapura 10%, jadi 10 juta dikali 10% hasilnya 1 juta, hasilnya 1.013.006 rupiah. Kemudian yang tadi pendapatan neto di Indonesia
200.200 rupiah. Total pendapatan Tuan Tomo itu, ini pendapatannya itu di Indonesia ditambah dengan pajak bunga di Singapura yang belum kemudian ditambah dividen Tuan Tomo yang hasilnya 600.378.915 rupiah. Yang di sini PTKP-nya dikurang dengan total pendapatan Tuan Tomo dengan PTKP, hasilnya ini jadi 546.378.915 rupiah. Yang hasil ini adalah PKP-nya. Kemudian kita cari di sini, kita cari 50% dari 50 juta. 5% dari 50 juta itu adalah 2.500.000. Kemudian hasilnya 496.378.915 rupiah. Nah, baru 15% dari 200 juta itu adalah 30 juta. Nah, berarti di sini 496 juta ini dikurang dengan 200 juta, hasilnya 496.378.915 rupiah. Kemudian ini 25% dari 250 adalah 62.500.000. Kemudian ini pengurangan dari 296 juta ini dikurang 250 juta, hasilnya 46.378.915 rupiah. Kemudian 46 juta ini dikali lagi dengan 30%, dan hasilnya 13.913.674 rupiah. Kemudian lagi jumlahnya ini di sum sini, yang hasilnya 108.913.674 rupiah. Nah, kemudian kita cari lagi di Inggris, itu pajak yang dipotong dari luar negeri di Inggris itu 390 juta 46.800 rupiah, dibagi dengan PKP-nya, kemudian dikali dengan pajak terutang Tuan Tomo, yang hasilnya 77.750.859 rupiah. Dan kemudian kita kurangi dengan ini tadi, pajak terutang Tuan Tomo dikurang dengan pajak di Inggris, hasilnya 31.162.815 rupiah. Kita cari lagi di Singapura. Singapura itu pajak
bunga di Singapura itu ada 10 juta, diambil yang 10 juta, kemudian dibagi dengan PKP nya, ini dibagi dengan PKP, kemudian dikali pajak terutang Tuan Tomo, hasilnya ini 2.019.298 rupiah. Nah, kemudian 31.162.815 ini dikurangi dengan ini dulu hasilnya tadi ini di Singapura pajak penghasilan terutang. Baik, kita lanjut pada PPh pasal 26 ya. Soal yang pertama itu PT Maju Bersama membayar dividen pada Emerald TDP perusahaan asal Kanada senilai $633. Tax Ready Indonesia Inggris menyatakan tarif PPh dividen 8%, kursnya sebesar 15% per US dollar. Berapakah PPh terutang? Soal pertama, nilai dividennya itu tadi ini 15.000, mau dirupiahkan berarti dikalikan dengan jumlah nilai dolarnya tadi 633.000, itu kalau dirupiahkan sebesar 9.330.000. Kemudian PPh ini 9 miliar tadi akan dikalikan dengan 8%. 8% kali jumlah bruto ini hasilnya 726.400 rupiah. Kemudian soal kedua, PPh pasal 26, PT BCL menyewakan gedung kantor PT CLBK mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premis setahun sebesar Rp1.180.000 sebesar perkiraan penghasilan neto itu 50% dikali dengan Rp1.180.000, ini dikali dengan 50% hasilnya 590.000. Kemudian PPh pasal 26 nya sama dengan 590.000 ini dikalikan dengan 20%. 20% dikali 590.000 sama dengan Rp118.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.